Ini Alia, katanya CPNS di Sekretariat Daerah. Hai, iya benar, nama saya Alicia dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis di bagian pemerintahan dan kerjasama sebagai analis kebijakan ahli pertama. Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan fungsi utama dari Sekretariat Daerah adalah untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Serta fungsi dari Sekretariat Daerah itu sendiri adalah untuk pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah, serta pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan daerah Kabupaten Ciamis. Struktur organisasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibawahi oleh asisten dan staf ahli. Di bawah asisten 1 yaitu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdapat 3 bagian. Di antaranya ada bagian pemerintahan dan kerjasama, bagian hukum, serta bagian kesejahteraan rakyat. Lalu asisten 2 yaitu asisten perekonomian dan pembangunan yang dibawahi oleh 3 bagian yaitu bagian perekonomian dan sumber daya alam, bagian administrasi pembangunan, serta bagian pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir ada asisten 3 yaitu asisten administrasi umum yang dibawahi oleh 4 bagian. Yang pertama ada bagian umum, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, bagian perencanaan dan keuangan, yang terakhir bagian organisasi. Saya sendiri ditugaskan di bagian pemerintahan dan kerjasama yang dipimpin oleh kepala bagian. Bagian pemerintahan dan kerjasama secara umum memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan sumber daya aparatur pemerintahan, lalu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerjasama. Adapun fungsi dari bagian pemerintahan dan kerjasama diantaranya adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pengkoordinasian dan perumusan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan kelurahan, pelaksanaan koordinasi dengan unit organisasi terkait, penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya. Jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli pertama yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis dan advokasi kebijakan pada instansi pemerintah. Adapun beberapa fungsi utama dari analis kebijakan ahli pertama yaitu identifikasi masalah yang akan menjadi rumusan masalah kebijakan, lalu perumusan kebijakan, ada pengolahan data yang diperoleh dari survei dan metodologi analisis kebijakan, serta penyusunan laporan yang dimulai dari laporan hasil pemantauan, evaluasi kinerja kebijakan, hingga laporan hasil kajian kebijakan. Sebagai seorang ASN di bagian pemerintahan dan kerjasama harus berpegang teguh dengan Smart ASN agar pekerjaan lebih profesional, adaptif, dan berdampak positif bagi masyarakat maupun lembaga yang terkait. Sebagai bagian dari bagian pemerintahan dan kerjasama dalam penerapan Smart ASN, di antaranya dengan implementasi yaitu melakukan absensi dengan menggunakan e-presensi Kabupaten Ciamis, memberikan pelayanan administrasi terbaik yang didukung oleh digitalisasi atau sistem teknologi terbaru, membuat keputusan disertai dengan teknologi informasi untuk menghasilkan keputusan maupun kebijakan yang terbaik bagi masyarakat atau lembaga terkait. Serta yang terakhir, sebagai seorang ASN wajib untuk berkomitmen bijak dalam menggunakan media sosial maupun media digital. Dalam penerapan Smart ASN, kita sebagai ASN harus mengimplementasikan 8 poin Smart ASN, di antaranya integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, entrepreneurship, dan memiliki networking.
Sekian video monolog dari saya mengenai profil instansi serta tugas dan fungsi jabatan saya, serta mengenai perwujudan Smart ASN. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.